Apa yang membuat dia bisa melihat, itu pun kami tidak tahu. Tanya saja kepadanya, ya sudah dewasa, ia dapat menjawab sendiri. Ibu bapak orang itu berkata begitu sebab mereka takut kepada para pemimpin Yahudi, karena mereka itu sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yahushua sebagai Holmehushkai o Mesias o Raja Penyelamat tidak boleh lagi masuk rumah ibadat. Itu sebabnya ibu bapak orang itu berkata, ya sudah dewasa, tanya saja kepadanya. Lalu mereka memanggil lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, bersumpahlah bahwa engkau akan berkata yang benar. Kami tahu orang itu orang berdosa. Apakah dia berdosa atau tidak? Jawab orang itu, saya tidak tahu. Tetapi satu hal saya tahu, dahulu saya buta, sekarang saya melihat. Lalu mereka berkata lagi kepadanya, ia berbuat apa kepadamu? Bagaimana ia membuat engkau melihat? Orang itu menjawab, sudah saya ceritakan kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Mengapa kalian mau mendengarnya lagi? Barangkali kalian mau menjadi pengikut-pengikutnya juga? Lalu mereka memaki dia dan berkata, engkaulah pengikutnya, kami bukan. Kami pengikut Yehoshua o Musa. Kami tahu bahwa Yahuul sudah berbicara kepada Yehoshua, tetapi tentang orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Orang itu menjawab, aneh sekali bahwa kalian tidak tahu dari mana asalnya, sedangkan ia sudah membuat saya bisa melihat. Kita tahu bahwa Yahuul tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang menghormati Yahuul dan melakukan kehendaknya. Sejak permulaan dunia, belum pernah terdengar ada orang membuat orang yang lahir buta bisa melihat. Kalau orang itu bukan dari Yahuul, ya tak akan dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, apa? Engkau yang penuh dosa sejak lahir, engkau mau menggajar kami? Maka sejak itu, ia dilarang masuk ke rumah ibadat. Yahushua mendengar bahwa mereka sudah mengucilkan orang itu dari rumah ibadat. Ia mencari orang itu, lalu berkata kepadanya, apakah engkau percaya kepada Baor o anak manusia? Orang itu menjawab, siapa dia? Molchiul, tolong beritahukan supaya saya percaya kepadanya. Engkau sudah melihat dia? Jawab Yahushua. Dialah yang sekarang ini sedang berbicara dengan engkau. Saya percaya Molchiul o Raja, kata orang itu, lalu sujud di hadapan Yahushua. Yahushua berkata, ani datang ke dunia ini untuk menghakimi supaya orang yang buta dapat melihat dan orang yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Parsim yang ada di situ mendengar Yahushua berkata begitu, lalu mereka bertanya kepadanya, maksudmu kami ini buta juga?
Yahushua menjawab, sekiranya kalian buta, kalian tidak berdosa. Tetapi sebab kalian berkata, kami melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Sungguh benar kataku ini, orang yang masuk ke dalam kandang domba lewat pagar dan tidak melalui pintu, tetapi memanjat lewat jalan lain, orang itu pencuri dan perampok. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuk dia, dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan menuntun mereka keluar. Setelah domba-domba itu dibawa keluar, gembala itu berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia sebab mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan mau mengikuti orang lain, malah akan lari dari orang itu sebab tidak mengenal suaranya. Yahushua menceritakan perumpamaan itu, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yahushua berkata sekali lagi, sungguh benar kataku ini, anilah pintu untuk domba. Semua yang datang sebelum ani adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Anilah pintu, siapa masuk melalui ani akan selamat, ia keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi ani datang supaya manusia mendapat hidup, hidup berlimpah-limpah. Anilah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Orang upahan itu lari sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak mempedulikan domba-domba itu. Anilah gembala yang baik, sama seperti Yahu-Abu mengenal ani, dan ani mengenal Yahu-Abu. Begitu juga ani mengenal domba-dombaku, dan mereka pun mengenal ani. Ani menyerahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba-domba lain yang juga milikku, tetapi tidak tergolong dalam kawanan domba ini. Mereka juga harus kubawa, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka semuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala o roe. Gembala roe. Yahu-Abu o Bapa mengasihi ani sebab ani menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Ani menyerahkannya atas kemauan sendiri. Ani berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang ani terima dari
Yahu-abu ku. Karena Yahushua berkata begitu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar. Banyak yang berkata, ya kemasukan hasatan, ya gila. Untuk apa kalian dengarkan dia? Tetapi ada juga yang berkata, orang yang kemasukan hasatan tidak berbicara begitu. Dapatkah hasatan membuat orang buta bisa melihat? Di Yahushua oleh Yerusalem, orang-orang sedang merayakan hari raya peresmian rumah Yahuul o Kag Chanukah. Pada waktu itu, musim dingin. Yahushua sedang berjalan di serambi Shwa Olmo di dalam rumah Yahuul. Ketika orang-orang Yahudim datang berkumpul di sekeliling Yahushua, mereka berkata, sampai kapan engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah terus terang kalau engkau sungguh-sungguh Hol Mehushkai o Mesias o Raja Penyelamat. Yahushua menjawab, sudah ku katakan kepadamu, tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan atas Shuam o nama Yahu-abu ku memberi bukti tentang ani. Kalian tidak percaya sebab kalian tidak tergolong domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ani kenal mereka dan mereka mengikuti ani. Ani memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan untuk selamanya mereka tak akan binasa. Tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Yahu-abu ku yang sudah memberikan mereka kepadaku melebihi segalanya, dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Yahu-abu. Ani dan Yahu-abu adalah satu. Lalu orang-orang Yahudi mengambil lagi batu untuk melempari Yahushua. Tetapi Yahushua berkata kepada mereka, kalian sudah melihat ani melakukan banyak pekerjaan baik yang ditugaskan Yahu-abu kepadaku. Dari semua pekerjaan itu, manakah yang menyebabkan kalian mau melempari ani? Orang-orang Yahudi itu menjawab, bukan karena pekerjaan-pekerjaanmu yang baik itu kami mau melempari engkau dengan batu, tetapi karena engkau menjuhat Yahuul yang pencipta. Engkau seorang manusia mau menjadikan dirimu yang pencipta Yahuul. Lalu Yahushua menjawab, bukankah di dalam buku hukummu tertulis? Yahuul berkata, kalian adalah ulhim. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Yahuul o Alkitab berlaku untuk selamanya. Jadi, kalau Yahuul memberi sebutan ulhim kepada orang-orang yang menerima perkataannya, mengapa kalian mengatakan ani? Menghujat